Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhiyalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Fa inna astaqal hadi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Summa amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat berjumpa kembali pada sajian pokok bahasan studi perbandingan dan lintas agama. Pada kesempatan saat ini saya akan mengupas mengenai pokok bahasan sunnah. Apakah itu sunnah? Apa yang dimaksud dengan sunnah itu? Bagaimana posisi dan kedudukan sunnah dalam Islam? Silakan Anda perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa berfaedah, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa meningkatkan iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Pada dasarnya pengertian dari kata sunnah adalah jalan atau arah. Kata lain yang sama artinya dengan sunnah adalah tariq. Jadi sunnah adalah semua ucapan, semua perkataan, semua perilaku, gerak-gerik, segala perilaku kehidupan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah sunnah. Kumpulan semua ucapan dan perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dijilid dan dibukukan dalam berbagai kitab seperti yang kita kenal adalah hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan juga kitab Sunan Abu Daud, dan juga kitab Muwatta Imam Malik, Sahih Sunan Ibnu Majah dan lain sebagainya. Setiap hadis dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut katanya. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Penerimaan, pengakuan, dan keaslian suatu hadis ditentukan dari isnad atau asnad atau mata rantai. Juga tergantung dari tokoh dan orang yang meriwayatkannya, tergantung perawinya. Setiap ayat dan surah dalam Al-Quran harus dimengerti dan dipahami menurut penjelasan para ulama ahlul sunnah. Itulah sebabnya setiap ayat dan Al-Quran harus dipahami berdasarkan asbabun nuzul, berdasarkan sejarah bagaimana ayat tersebut diturunkan. Itulah sebabnya ada berbagai tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anjalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yattafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Mohon dicamkan bahwa wahyu kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup dua bagian, dua wujud Al-Quran dan As-Sunnah. Fungsi dan peranan sunnah Nabi adalah untuk melengkapi, menerangkan, memperjelas praktek pengamalan syariat Islam. Al-Quran dan Sunnah adalah satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Al-Quran adalah firman Allah yang murni, kalamullah. Dalam Al-Quran terdapat berbagai perintah, berbagai larangan, berbagai hukum dan peraturan yang sifatnya umum. Bagaimana cara menjalankan, bagaimana cara melaksanakan, bagaimana cara mempraktikkan ajaran petunjuk Islam, pedoman Islam secara menyeluruh. Maka kita harus melihat as-sunnah, kita harus melihat sahih hadis, kita harus melihat tuntunan sunnah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. Dan telah kami turunkan kitab kepadamu sebagai penjelasan atas segala sesuatu. Bagaimana ayat ini bisa dimengerti dan dipahami? Kalau tidak ada sunnah, kalau tidak ada hadis, kalau tidak ada sahih hadis dan sunnah Nabi, bagaimana cara melaksanakan, cara melakukan, cara mempraktekkan amalan ibadah secara baik dan benar? Ayat-ayat dan hukum, perintah dan larangan dalam Al-Quran bersifat global, bersifat umum. Seperti contoh dalam Al-Quran disebutkan wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Sementara hadis, sahih hadis dan surah Nabi menjelaskan secara detail, secara terperinci bagaimana pelaksanaan hukum fikih dan pelaksanaan ibadah sholat, bagaimana cara melakukan sholat secara baik dan benar, apa saja kondisi, rukun-rukun dan syarat yang harus kita penuhi dalam melakukan sholat agar sholat dan sembahyang kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua amalan ibadah bisa diterima begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amalan ibadah harus memenuhi kondisi, memenuhi persyaratan, memenuhi rukun-rukun dan persyaratan hukum fikih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuqbalu sholatun bi khairi dhuhri, yang artinya tidak diterima sholat seseorang tanpa wudhu, tidak diterima, tidak sah, tidak diterima sholat seseorang tanpa melakukan wudhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sallu kama ra'aitumuni ushalla, sholatlah sebagaimana kamu lihat aku sholat. Bagaimana cara kita mengetahui secara mendetail gerakan dalam sholat? Bagaimana kita bisa mengetahui doa dan bacaan apa yang harus kita baca dalam sholat? Berapa jumlah rakaat dalam setiap sholat? Dari mana dan bagaimana kita bisa mengetahui bacaan apa yang harus kita baca keras pada saat sholat-sholat tertentu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak sah, tidak diterima sholat seseorang tanpa diakhiri dengan ucapan salam. Ucapan salam dengan menoleh ke sebelah kanan dan diakhiri dengan ucapan salam menoleh ke sebelah kiri. Hal ini tidak tercantum dan tidak disebutkan dalam Al-Quran. Itulah sebabnya kita harus melihat sunnah Nabi, kita harus melihat tuntunan sunnah Nabi yang terdapat dalam sahih hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga la bersabda, sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, yang artinya tidak ada sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Tidak sah sholat seseorang atau tidak diterima sholat seseorang tanpa membaca surat Al-Fatihah. Dalam Al-Quran juga disebutkan perintah untuk membersihkan dan mensucikan diri dengan wudhu. Lalu bagaimana penjelasan secara terperinci, penjelasan secara mendetail dalam melakukan wudhu, apa saja kondisi, apa saja syarat-syarat dan rukun-rukun dalam berwudhu, hal-hal apa saja yang dapat membatalkan wudhu, macam-macam dan jenis air yang harus kita ketahui, macam-macam dan jenis air yang dapat kita gunakan untuk berwudhu. Perintah dalam Al-Quran juga menyebutkan secara umum untuk berpuasa di bulan Ramadan. Lalu penjelasan secara mendetail, secara terperinci disebutkan dalam sahih hadis apa saja kondisi, rukun-rukun dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam berpuasa. Siapa-siapa saja yang mendapat keringanan dan boleh untuk tidak berpuasa dalam bulan Ramadan. Hal-hal apa saja yang harus kita ketahui yang dapat membatalkan puasa. Semuanya itu diatur, dijelaskan secara terperinci, secara mendetail di dalam sahih hadis, di dalam sunnah Nabi. Perintah dalam Al-Quran juga menyebutkan secara umum, secara global mengenai ibadah umroh dan haji. Untuk mengerti, untuk memahami dan mengetahui pelaksanaannya secara mendetail, secara terperinci, semuanya itu harus
kita lihat di dalam sahih hadis, di dalam sunnah Nabi, apa saja hukum fikih, apa saja persyaratan, rukun-rukun dan kondisi yang harus kita penuhi di dalam melakukan ibadah umrah dan ibadah haji, agar ibadah haji dan ibadah umrah seseorang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling kepadanya sedang kamu mendengar perintah-perintahnya. Jangan berpaling, jangan berlawanan, jangan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Salah satu posisi, kedudukan dan fungsi sunnah Nabi adalah untuk menjelaskan isi dan kandungan Al-Quran. Tidak mungkin seseorang menjalankan petunjuk dan kebenaran Islam, tidak mungkin seseorang mengikuti Al-Quran tanpa mengikuti As-Sunnah. Barang siapa yang menolak dan mengingkari As-Sunnah, ia telah mengingkari Al-Quran. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maka artinya tidak mungkin ada Al-Quran tanpa As-Sunnah, tidak mungkin ada Islam tanpa Sunnah Nabi. Kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah adalah satu-satunya kunci keberhasilan dan sukses seorang manusia di dunia ini dan di hari kiamat kelak. Wa man yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Al-Quran dan Sunnah adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Barang siapa yang hanya mengikuti Al-Quran, sekali lagi, barang siapa yang hanya mengikuti Al-Quran, maka sudah pasti orang tersebut akan menyimpang, akan tersesat dalam kesesatan. Tidak mungkin seseorang mengerti dan memahami Al-Quran tanpa mempelajari As-Sunnah. Salah satu aliran sesat dan menyimpang adalah Quraniyun yang dipelopori oleh Dr. Rashad Khalifah dari Mesir. Beliau hidup dari tahun 1935 sampai 1990. Dr. Rashad Khalifah menempuh pendidikan di Universitas Arizona, mengambil jurusan biokemistri. Dr. Rashad Khalifah juga mengaku bahwa ia mendapat bisikan wahyu dari malaikat Jibril untuk menyampaikan kebenaran. Setelah melakukan penelitian Al-Quran secara matematik dan sistem komputerisasi, beliau melakukan pengakuan bahwa ia tidak puas dengan semua terjemahan Al-Quran yang ia baca. Maka ia pun menerbitkan Al-Quran dengan terjemahan dan penafsiran ia sendiri. Ia juga mengatakan bahwa semua hadis sudah banyak tercampur dengan tulisan manusia dan tidak dapat dipercaya. Pada tahun 1989, Majelis Ulama Saudi Arabia menetapkan bahwa Dr. Rashad Khalifah telah menyimpang dan sesat. Pada bulan Januari tahun 1990, Dr. Rashad Khalifah mati ditembak oleh seseorang di sekitar masjid di Arizona, Tucson, Arizona. Sebanyak apapun amalan ibadah yang dilakukan oleh seseorang, atau sebaik apapun niat ikhlas seseorang, kalau amalan ibadah seseorang tidak sama, berlawanan, berbeda, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut akan ditolak. Amalan tersebut akan sia-sia dan percuma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amrina fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan amal ibadah yang tidak sama, yang tidak sesuai, yang tidak menurut dari standar Al-Quran dan Sunnah, maka amalan tersebut akan ditolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang menciptakan dan melakukan hal-hal baru yang bukan dari yang telah kami tetapkan, maka amalan tersebut akan ditolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Faman rokhiba sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengambil sunnahku, maka mereka bukanlah dari golonganku.
Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Sahih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna utitul Quran wa mislahu ma'ahu," yang artinya kurang lebih, sesungguhnya aku telah diberikan Al-Quran dan beserta dengannya sesuatu yang serupa. Barang siapa yang telah meninggalkan as-sunnah, maka ia artinya telah meninggalkan Al-Quran. Barang siapa yang menolak sahih hadis atau sunnah, maka artinya ia telah menolak Islam dan menolak Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dua wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi artinya Al-Quran dan As-Sunnah kedudukannya adalah sejajar. Antara Al-Quran dan As-Sunnah, posisi dan kedudukannya adalah setara, sejajar. Perintah dan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus diikuti dan wajib ditaati, walaupun hal itu tidak terdapat dan tidak tercantum dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Man yuti'ir rasulah faqad atallah." Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Mari kita teliti dan kita pahami bahwa ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah juga bagian dari wahyu dan firman Allah, walaupun hal itu tidak tercantum dalam Al-Quran. Mari kita ingat kembali kisah dan riwayat Nabi Musa alaihi wassalam ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk pergi ke negeri Mesir dan memerintahkan Raja Fir'aun yang menindas agar membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan kerja paksa. Ketika Nabi Musa alaihi wassalam berhadapan dengan Fir'aun, pada waktu itu kitab Taurat sebagai syariat Islam bagi orang yang beriman belum diwahyukan dan belum diturunkan. Namun lihat dan perhatikan apa yang terjadi karena Raja Fir'aun, sang penindas yang tidak beriman, tidak percaya dan tidak mematuhi perintah Nabi Musa alaihi wassalam. Akhirnya Fir'aun ditimpa oleh azab Allah, ditenggelamkan di Laut Merah ketika Fir'aun hendak mengejar Nabi Musa dan rombongannya, yaitu Bani Israel. Fir'aun, si raja penguasa dan penindas yang kejam, akhirnya mati secara naas akibat tidak mematuhi perintah Nabi Musa alaihi wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibbahum azabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bicara menurut pendapat pribadi dan hawa nafsunya, tetapi menurut apa yang telah diwahyukan kepadanya. In attabi'u illa ma yuha illaya. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang beriman, ketahuilah bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran Al-Quran dan Islam tidak bisa dipahami dan dipercayai hanya dengan mengikuti penafsiran pribadi, dengan pendapat dan opini pribadi, atau dengan mengira-ngira dan prasangka. Hakikat dan kebenaran Islam dan Al-Quran tidak bisa dipahami dan dipercayai hanya dengan mengikuti asumsi atau hanya mengikuti perasaan pribadi atau hanya mengikuti feeling dan selera kita. Hakikat dan kebenaran Al-Quran dan Islam tidak bisa diikuti atau tidak bisa dipahami dan dipercayai
hanya dengan mengikuti emosi, persepsi, asumsi, hakikat kebenaran Al-Quran dan Islam tidak bisa dipahami dan dipercayai hanya dengan mengikuti tradisi budaya, seremonial, dan fanatisme. Barang siapa yang mempelajari, yang memahami, yang mempraktikkan dan mengamalkan dan mengajarkan as-sunnah, maka ia akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang menolak dan mengingkarinya akan celaka. Salah satu aliran sesat dan menyimpang yang lainnya yang pernah muncul di Indonesia adalah kelompok Lia Amiluddin. Lia Amiluddin adalah bekas perangkai bunga, mantan perangkai bunga yang diawali dengan pengajian di suatu rumah. Lia Amiluddin mengaku pernah menerima wahyu, menerima firman Tuhan. Lalu dia mengaku mendapat bisikan dari malaikat dan untuk menyampaikan kebenaran. Ia mengaku sebagai penjelmaan roh Maryam dan anaknya, sedangkan anaknya diakui sebagai penjelmaan roh Isa Al-Masih. Lia Amiluddin sempat memiliki 70-100 pengikut. Setelah 4 tahun lamanya menyebarkan dan mengamalkan ajaran sesat, pada tahun 1997 Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa ajaran Lia Amiluddin adalah sesat dan menyimpang, telah menodai kebenaran syariat Islam dan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu mari kita tingkatkan iman dan takwa, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dengan talabul ilmi, dengan menuntut ilmu, ma'rifatullah dan ma'rifatus sunnah. Kondisi umat Islam saat ini yang tidak bersatu, banyak umat Islam yang tidak mematuhi perintah Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak umat Islam yang tidak memahami, tidak mematuhi perintah Allah dan perintah Rasul. Banyak umat Islam yang terpecah belah, tidak bersatu. Mereka mengikuti sesuatu selain Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak umat Islam yang hanya mengikuti kelompok ini dan kelompok itu, mengikuti aliran ini dan aliran itu, mengikuti grup ini dan grup itu, atau mengikuti ajaran ini dan ajaran itu, mengikuti imam ini dan imam itu, atau hanya mengikuti imam tertentu, atau mengikuti ormas dan organisasi tertentu. Perbedaan, perselisihan, dan perpecahan di tengah umat Islam disebabkan karena umat Islam telah jauh dari tuntunan sunnah Nabi, bahwa satu-satunya orang yang berhak dan wajib untuk diikuti adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la tu'ati li mahluki fi maksiatin khaliq, yang artinya kurang lebih tidak ada ketaatan terhadap makhluk kalau hal itu melanggar perintah Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, artinya kurang lebih bila kita jabarkan, satu-satunya pemimpin dan imam yang harus dan wajib diikuti adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh-boleh saja saudara-saudara mengikuti imam, mengikuti ustadz, atau mengikuti guru ngaji, atau mengikuti pemimpin pemuka agama, kalau mereka benar-benar mengikuti sunnah Nabi. Tapi sebaliknya, kalau mereka tidak mengikuti sunnah Nabi secara baik dan benar, maka tidak seharusnya Anda ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'ah talaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ilallah. Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya terserah kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayat berikut kadang diambil, dikutip, dan disalahgunakan oleh orang-orang yang menyimpang, oleh kelompok kaum Islam liberal. Mereka mengutip dan mengambil ayat berikut sebagai alasan untuk menjustifikasi dan membenarkan ajaran menyimpang mereka. Salah satu kelompok yang menyimpang dan tersesat yang ada di sekitar kita adalah kelompok yang menamakan dirinya jaringan Islam liberal. Coba bapak-bapak, ibu-ibu pikirkan, orang-orang yang menyimpang dan masih mengaku dirinya sebagai muslim, mereka berusaha mengartikan, menerjemahkan, dan menafsirkan isi kandungan Al-Quran menurut selera dan kemauan hawa nafsu mereka. Menurut pendapat mereka, Islam dan Al-Quran tidak harus diterjemahkan dan ditafsirkan secara kolot, karena sekarang adalah zaman yang modern, zaman globalisasi, jadi Islam bisa ditafsirkan dan disesuaikan menurut peradaban zaman.
Alhasil inilah salah satu kegiatan dan aktivitas ibadah yang mereka lakukan. Salah satu tokoh Islam liberal adalah Aminah Wadud. Aminah Wadud adalah seorang dosen dan guru besar Islam di salah satu universitas di Virginia, Amerika. Beliau melakukan pendobrakan dan melakukan penyimpangan. Beliau telah melanggar, menistai dan menodai syariat dan hukum Islam, ketetapan hukum Allah yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang nampak, Anda lihat Aminah Wadud sebagai seorang wanita, ia menjadi khotib dan menjadi imam dalam sholat Jumat, sementara makmumnya adalah laki-laki di belakang. Juga sebagaimana yang Anda lihat, laki-laki dan wanita sembahyang berdampingan dalam satu saf. Sebagian wanita juga ada yang tidak mengenakan kerudung dan jilbab ketika sholat. Bayangkan berapa banyak orang-orang yang telah menyimpang dan masuk dalam jurang kesesatan. Sebagian banyak orang yang bertitel dan berpendidikan tinggi, namun sayang tidak diberi petunjuk, hidayah dan cahaya kebenaran. Mereka seringkali berkomentar dan berpendapat, siapa sebenarnya yang berhak untuk menentukan dan menghakimi mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang sesat dan menyimpang. Mereka seringkali berpendapat, siapa yang berhak, siapa yang mempunyai wewenang untuk menghakimi dan menentukan mana yang halal dan mana yang haram, mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang menyimpang, mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang sesat. Apakah ormas tertentu, apakah organisasi tertentu, apakah instansi keagamaan di pemerintah, apakah NU, apakah MUI, apakah Menteri Agama, apakah Presiden. Kondisi umat Islam secara global yang saling berbeda pendapat, saling terpecah, saling bercabang-cabang dan terkotak-kotak, inilah realitas yang kita hadapi. Kelompok kaum Islam liberal, mereka berpendapat bahwa satu-satunya yang berhak untuk menentukan, untuk menghakimi benar dan tidaknya seseorang, benar dan tidaknya suatu ajaran, mana yang ajaran yang benar dan mana ajaran yang menyimpang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi disinilah yang seringkali disalahpahami oleh banyak orang. Maksud yang ingin saya sampaikan adalah kriteria jalan kebenaran, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang benar, mana yang menyimpang, mana yang benar dan mana yang sesat, semuanya bisa diketahui, semuanya bisa ditentukan, semuanya bisa diputuskan dan dihakimi saat ini di dunia ini. Kita tidak harus menunggu sampai datangnya hari kiamat untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang benar dan mana yang menyimpang. Jadi kebenaran itu jelas, bisa diketahui, bisa dipahami, bisa ditentukan dan bisa dihakimi di dunia ini. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, ajaran sesat dan menyimpang berikutnya yang ada di sekitar kita adalah kaum Syiah. Kaum Syiah yang mungkin sudah banyak Anda dengar, sebagian banyak berdomisili di wilayah Irak dan Iran, dan ada sebagian kelompok Syiah di berbagai tempat, berbagai negara, termasuk Pakistan, Malaysia dan Indonesia. Tentu saja ada berbagai alasan, berbagai faktor munculnya ajaran menyimpang Syiah yang berkaitan dengan sejarah. Kaum Syiah mengaku bahwa kebenaran wahyu Al-Quran dan Islam telah dirusak dan dirubah oleh para sahabat. Mereka membenci dan mengkafirkan sahabat dekat Nabi, termasuk juga istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, karena faktor dan alasan tertentu, dan karena anggapan penafsiran mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran. Mereka mengaku sebagai Ahlul Bait. Mereka mengaku dalam posisi dan pihak yang benar, pengikut Ahlul Bait, pengikut keluarga Rasulullah. Mereka juga berselisih dan protes, mengaku bahwa Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya dialah yang menjadi khalifah pertama. Karena faktor dan alasan inilah, kaum Syiah cenderung lebih mengkultus individukan Ali bin Abi Thalib. Mereka memuja-muja dan mengkultus individukan Ali bin Abi Thalib. Bahkan ada yang memuja-muja dan menyembahnya sebagai hal layaknya Tuhan. Kaum Syiah juga mengaku dan mengatakan bahwa isi dan kandungan Al-Quran telah dirubah dan telah diganti oleh para sahabat. Penyimpangan dan kesesatan kaum Syiah begitu nyata. Mereka mengkultus individukan, memuja-muja tokoh ulama mereka. Mereka bertawasul, melakukan amalan syirik, meminta wasiat kepada
kuburan keramat orang-orang yang sudah mati. Mereka juga melakukan ritual ibadah menyimpang dan sesat yang sama sekali tidak masuk akal. Coba bayangkan air kencing dan kotoran tinja, kotoran WC para pemimpin dan ulama mereka kumpulkan dan mereka gunakan sebagai ritual ibadah untuk berlumuran dan membersihkan diri. Mereka mempercayai bahwa berlumuran dengan air kencing, tinja dan tai para ulama mereka dapat menghapus dosa dan mengantarkan mereka ke pintu surga. Ritual ibadah yang sesat kaum Syiah yang lainnya adalah perayaan hari Syura, memukul-mukul kepala dan menyiksa dan menyakiti diri sendiri dengan alat dan benda tajam, dengan pesta lumuran darah, mengenang sejarah dan peristiwa kematian Ali bin Abi Thalib dengan melakukan ritual ibadah. Hal itu mereka lakukan sebagai simbol untuk mengenang dan menyatukan hati, perasaan, dan jiwa terhadap peristiwa kematian Ali bin Abi Thalib. Coba Anda renungkan, apakah ini melambangkan kebenaran Islam? Sebanyak apapun amalan ibadah yang dilakukan oleh seseorang, atau sebaik apapun niat ikhlas seseorang, kalau amalan ibadah seseorang tidak sama, berlawanan, berbeda, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut akan ditolak. Amalan tersebut akan sia-sia dan percuma. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang menciptakan dan melakukan hal-hal baru yang bukan dari yang telah kami tetapkan, maka amalan tersebut akan ditolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laysa alaihi amrina fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amal ibadah yang tidak sama, yang tidak sesuai, yang tidak menurut dari standar Al-Quran dan Sunnah, maka amalan tersebut akan ditolak. Salah satu ajaran menyimpang dan sesat yang lainnya adalah aliran Ahmadiyah Qadiani. Ajaran menyimpang ini dipelopori oleh Mirza Ghulam Ahmad dari India. Beliau mengaku dirinya sebagai nabi. Beliau juga dipercayai oleh pengikutnya sebagai Al-Mahdi dan Khalifah. Aliran menyimpang Ahmadiyah Qadiani juga mengaku bahwa Nabi Isa Al-Masih tidak mati dan tidak disalib. Namun Nabi Isa Al-Masih sempat lolos dan melarikan diri pergi ke India, ke Kashmir, India. Mereka juga mengaku bahwa mereka telah menemukan makam Nabi Isa Al-Masih di Kashmir, India. Ini jelas merupakan suatu penyimpangan dan kebohongan dan berlawanan dengan firman Allah dalam Al-Quran. Wa ma qataluhu yaqinan barafallahu ilaihi. Umat Yahudi tidak membunuh dan tidak menyalib Nabi Isa Al-Masih secara yakin, tetapi Allah menyelamatkan dan mengangkat Nabi Isa Al-Masih kepadanya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi dan Sahih Hadis. Yesus atau Nabi Isa Al-Masih belum datang untuk yang kedua kalinya. Ad-Dajjal, si pembohong bermata satu, juga belum datang, belum muncul. Demikian juga Imam Mahdi. Imam Mahdi belum datang hingga sampai saat ini. Tapi Ahmadiyah Qadiani mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi dan sebagai Khalifah dan sebagai penjelmaan Isa Al-Masih. Dan menurut penyelidikan sejarah, Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku dirinya sebagai Nabi mati secara naas, terkena penyakit kusta dan mati di WC. Firqah dan Ahlul Bid'ah, aliran menyimpang dan tersesat yang lainnya adalah aliran Sufi, aliran Tasawuf dengan berbagai cabang dan alirannya. Umumnya penyimpangan kaum Sufi adalah berkelimang dalam dunia mistik, bertawasul, meminta berkah, meminta barokah kepada orang yang sudah mati, menyembah-nyembah kuburan, memuji-muji, memuja-muja, dan mengagung-agungkan pemimpin dan ulama mereka, dan membangun kuburan mereka di tengah tempat ibadah. Amalan bid'ah dan penyimpangan yang mereka lakukan diantaranya juga melakukan wirid dan zikir beratus-ratus hingga beribu-ribu kali. Amalan wirid dan zikir bersama sambil bergoyang dan berjoget. Berikut beberapa contoh dan cuplikan yang saya maksud.
sebanyak apapun amalan ibadah yang dilakukan oleh seseorang, atau sebaik apapun niat ikhlas seseorang, kalau amalan ibadah seseorang tidak sama, berlawanan, berbeda, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut akan ditolak. Amalan tersebut akan sia-sia dan percuma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusak pahala amal-amal kamu sekalian. Sebagaimana yang Anda lihat dalam ayat di atas, dua sumber hukum, Al-Quran dan As-Sunnah. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Taatlah kepada Al-Quran dan taatlah kepada As-Sunnah. Jangan melakukan penyimpangan, jangan melakukan hal-hal baru dan mengada-ada hal baru dalam ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lagi salah satu aliran menyimpang dan sesat. Ahmad Mossadegh mengaku dirinya sebagai nabi. Aliran sesatnya bernama Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Setelah dinyatakan sebagai aliran sesat oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 2009, telah sempat mendekam dan keluar dari penjara, Ahmad Mossadegh kembali menggalang dan membuat aliran sesat baru yang bernama Komunitas Milah Ibrahim, lalu berubah lagi menjadi Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Salah satu penyimpangannya adalah menurut mereka sholat 5 waktu tidak perlu, puasa bulan Ramadan tidak wajib, dan mereka tidak mengakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarin a'malan allazina dhalla sahyuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinun sun'an. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Baiklah, kita lanjutkan ajaran menyimpang, ajaran sesat yang keluar atau lepas dari ajaran Islam. Yang berikutnya adalah suatu kelompok, suatu grup atau ormas yang menamakan dirinya sebagai Nation of Islam atau negeri Islam. Ormas atau grup kelompok ini muncul di Amerika pada sekitar tahun 1960-an, yang merupakan grup atau kelompok orang-orang kulit hitam, orang-orang negro, di mana muncul seorang yang mengaku sebagai nabi bernama Elijah Muhammad. Elijah Muhammad mengaku sebagai nabi dan sebagai utusan Tuhan, dan mengaku dirinya mendapat wahyu diutus oleh Tuhan sebagai pahlawan, sebagai juru selamat yang diutus untuk membangkitkan orang-orang kulit hitam dari penindasan, dari ketidakadilan dan perbudakan atau penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih. Elijah Muhammad yang merupakan pemimpin dan tokoh reformasi yang juga mengaku dirinya mendapatkan wahyu sebagai utusan Tuhan, mempelajari Islam dari gurunya Walasdi Farad. Walasdi Farad dipercayai oleh para pengikut dari golongan menyimpang Nation of Islam ini sebagai orang yang telah menerima wahyu, atau sebagian mempercayai bahwa Tuhan Allah datang ke dunia dalam pribadi seorang yang bernama Walasdi Farad. Namun setelah dilacak, diteliti dan diinvestigasi sejarah asal-usulnya, ternyata seorang yang bernama Walasdi Farad ini adalah seorang imigran pendatang dari India, dan dia merupakan pengikut dari ajaran Ahmadiyah. Bahkan bila Anda lacak, Anda teliti, Anda Google, seorang yang bernama Walasdi Farad Muhammad ini memiliki catatan kriminal, catatan rekor kriminal, dan terlibat dalam kasus imigrasi dan tercatat di FBI atau FBI. Bagaimana mungkin suatu ajaran atau aliran kepercayaan yang orangnya pun sebagai penerima wahyu dan diakui sebagai penjelmaan pribadi Tuhan, asal usul sejarah dan sumbernya pun tidak jelas, bahkan
diketahui bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kasus kriminal. Terlepas dari sumber dan asal-usul doktrin dan dogmanya, Negeri Islam atau Nation of Islam sebagai organisasi masyarakat orang-orang kulit hitam, orang-orang kulit negro sempat berkembang dan maju dan berjasa dalam membangkitkan kedudukan, keberadaan, dan derajat status orang-orang kulit hitam, orang-orang negro yang dulu pernah ditindas, pernah diperbudak oleh orang-orang kulit putih. Inilah salah satu alasan mengapa para pengikut aliran ini yang begitu fanatik masih mempercayai Elijah Muhammad sebagai utusan Tuhan, sebagai Al-Mahdi dan sebagai Masiyah, karena mereka menganggap bahwa dia telah berjasa mengangkat kedudukan orang-orang kulit hitam, orang-orang negro dari keterpurukan, dari penindasan dan perbudakan yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih. Sebagai suatu pergerakan dan ormas yang menamakan diri Nation of Islam di bawah kepemimpinan Elijah Muhammad yang mengaku sebagai Al-Mahdi dan Masiyah, organisasi tersebut sempat maju, sukses, dan berkembang dengan berbagai wirausaha dan wira swasta, dengan berdirinya berbagai sekolah, rumah sakit, bisnis, dan penciptaan lapangan kerja. Namun dari segi teologi atau dari segi doktrin dan dogma, tentu saja aliran dan kelompok ini sangat eksklusif dan rasial atau rasisme, karena kelompok ini hanya memuja-muja dan mengagung-agungkan warna kulit dan kelompok orang-orang kulit hitam atau orang-orang negro, dan mereka merendahkan orang-orang kulit putih. Dalam berbagai doktrin dan ajarannya, bahkan mereka menyebut bahwa orang bule atau orang-orang kulit putih itu sebagai setan dan sumber kejahatan di muka bumi. Itulah sebabnya salah satu murid dari Elijah Muhammad yang bernama Malcolm X, ketika dia menyadari bahwa ajaran gurunya itu menyimpang dan berisikan ajaran rasisme dan rasial dan diskriminasi, ia memisahkan diri dari organisasi, dari kelompok tersebut. Malcolm X memisahkan diri dan dia berusaha untuk mencari dan mengetahui ajaran Islam yang sebenarnya. Malcolm X menemukan ajaran Islam yang sebenarnya dan dia sempat pergi haji ke Saudi Arabia, dan dia menyadari bahwa ajaran yang sebenarnya mengajarkan persamaan derajat warna kulit dari berbagai macam suku dan bangsa. Malcolm X pergi haji ke Saudi Arabia dan dia bertemu dan berkonsultasi dengan para ulama, dan dia menyadari akan ajaran agama Islam yang sebenarnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Setelah menunaikan ibadah haji dan kembali ke Amerika, Malcolm X mulai gencar berdakwah, berkhutbah dan berpidato, menyuarakan pendapatnya mengenai ajaran Islam yang sebenarnya, karena dianggap telah menodai dan mengkhianati gurunya dan mengkhianati ormasnya. Suatu hari ketika Malcolm X sedang berkhutbah, dia ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Malcolm X menghembuskan napas yang terakhir dan dia meninggal dunia karena dianggap telah mengkhianati guru dan ormas organisasinya. Namun oleh sebagian orang, Malcolm X dianggap sebagai pahlawan karena dia telah memperjuangkan dan menunjukkan ajaran Islam yang sebenarnya. Selang beberapa tahun setelah peristiwa penembakan dan kepergian Malcolm X, anak kandung dari Elijah Muhammad yang bernama Wallace Din Muhammad akhirnya juga memisahkan diri dan menyatakan dan memproklamirkan bahwa apa yang dia ajarkan ayahnya sebenarnya tidak benar dan menyimpang, dan dia mulai menyatakan dan memproklamirkan bahwa ajaran Islam yang sebenarnya adalah ajaran yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah, Saudi Arabia. Walaupun pergerakan massa dan ormas dengan penyimpangan doktrin dan ajarannya yang menggunakan simbol nama dan spanduk Islam, walaupun ormas ini dalam sejarahnya telah berlalu dan terpecah, sebagian pengikutnya sudah menemukan ajaran Islam yang sebenarnya Al-Quran dan Sunnah menjadi Muslim Sunni, dan sebagian lagi masih saja tetap meneruskan dan mewariskan ajaran penyimpangan
Sementara salah satu murid terdekat Elijah Muhammad yang bernama Louis Farrakhan hingga sampai saat ini masih tetap dan terus melanjutkan warisan doktrin dan ajaran penyimpangan dari pendiri dan gurunya Nation of Islam. Dan kita doakan saja mudah-mudahan beliau bersedia untuk berbuka hati dan pikiran dan bersedia untuk menerima ajaran Islam yang sebenarnya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Baiklah Bapak Ibu-Ibu, bila Anda masih tetap di sana menyimak pokok bahasan kita kali ini, jangan kemana-mana dan tetap terus mengikuti pokok bahasan kita kali ini, studi penelitian perbandingan dan kajian lintas agama untuk mempelajari dan mengetahui beberapa kelompok, grup dan aliran yang menyimpang dan keluar dari jalur kebenaran Islam, dan untuk mengetahui dan memahami mana golongan yang selamat. Grup, kelompok atau aliran yang kita kategorikan menyimpang yang lainnya adalah sebagaimana yang kita dan Anda tahu, kelompok yang menamakan diri ISIS yang berada di wilayah Timur Tengah, terutama atau khususnya di daerah Suriah, Irak dan sekitarnya. Kelompok militan ekstrim atau kelompok garis keras yang menggunakan slogan dan nama dan spanduk Islam yang sebenarnya mereka tidak mengajarkan dan tidak, atau dengan kata lain tidak mewakili dan tidak mencerminkan ajaran kebenaran Islam dengan tindakannya yang ekstrim, yang keras dan brutal, yang membantai dan membunuh orang-orang di sekitarnya. Bahkan kebanyakan dari korban adalah orang-orang muslim sendiri. Kelompok militan garis keras dan ekstrim yang katanya berusaha untuk mendirikan khilafah dan negara Islam, namun pada saat bersamaan mereka menumpas dan membantai orang-orang yang tidak sejalan dan tidak setuju dengan ajaran mereka, dan sebagian besar sebagaimana yang saya katakan, sebagian besar korbannya justru malah orang-orang Islam sendiri. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan, siapa sebenarnya dalang dibalik atau pelaku dari kelompok grup militan ini. Kenapa mereka begitu agresif dan begitu memiliki kekuatan? Dari mana sumber dan dana keuangannya? Siapakah sebenarnya dibalik semuanya itu? Sebagian ada yang berspekulasi dari berbagai sosial media bahwa ISIS sebenarnya adalah buatan orang-orang Amerika atau buatan orang-orang intelijen, badan intelijen. ISIS sebenarnya adalah buatan dan kreasi orang-orang Yahudi. Ada beberapa alasan dan beberapa faktor penyebab munculnya grup militan ini. Di antaranya karena agenda politik, agresi dan kolonialisme Amerika dan beberapa sekutunya yang hendak menjajah dan mengambil sumber daya minyak yang ada di Timur Tengah, dan diciptakannya rekayasa isu-isu ISIS dan terorisme sehingga ada alasan untuk melakukan agresi militer ke daerah Timur Tengah. Dan pada saat yang bersamaan muncul pula kelompok-kelompok muslim militan yang ingin menegakkan khilafah, ingin menyatukan umat Islam atau mendirikan negara daulah Islamiyah untuk menghadapi agresi penjajahan dan kekuasaan antek-antek kekuatan dunia barat. Dan pada saat bersamaan pula hal itu ditunggangi dan disusupi oleh orang-orang tertentu dengan berbagai kepentingan dan agenda politik, dan juga merupakan salah satu agenda siasat global untuk memecah belah umat Islam di seluruh dunia. Apapun alasannya, tindakan dan aksi kekerasan, kekejian dan brutalisme yang membunuh orang-orang yang tidak berdosa, apapun alasannya, hal itu tidaklah mencerminkan dan tidak mewakili kebenaran Islam. Demikian pula isu dan persoalan khilafah, pertanyaan dan bahan untuk dikupas. Apakah khilafah mendirikan negara daulah Islamiyah dengan satu global kepemimpinan? Apakah isu khilafiyah merupakan bagian dari sunnah dan syariat Islam? Baiklah, kita menuju pada pokok bahasan atau kajian berikutnya, mengupas beberapa firqah, beberapa golongan dan aliran dalam Islam yang menyimpang dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu-Ibu, kajian firqah dan golongan-golongan yang menyimpang yang lainnya atau yang berikutnya adalah
Hizbut Tahrir, golongan atau kelompok Hizbut Tahrir. Walaupun kelompok ini tidak kami kategorikan sebagai ajaran yang semata-mata sesat, namun ada kecacatan, ada penyimpangan, ada perbedaan menyimpang dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Golongan dan kelompok Hizbut Tahrir dengan ideologi dan akidahnya yang ingin menegakkan daulah Islamiyah atau menegakkan khilafah, mendirikan negara Islam. Namun di mana saja letak penyimpangan dan kecacatannya, berikut beberapa ulasan dan cuplikan dari berbagai narasumber. Kita lihat. Yang disinyalir bertentangan dengan Pancasila. Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin menanggapi pencabutan Badan Hukum HTI. Pihaknya yakin pemerintah sudah melewati dan melakukan kajian mendalam sebelum membubarkan HTI. Ma'ruf juga menyatakan langkah pemerintah sudah tepat dari segi aturan karena pemerintah telah menerbitkan Perpu yang memperbolehkan Kemenkumham mencabut izin organisasi yang anti Pancasila. Saya nggak tahu sebetulnya Hizbut Tahrir itu menolak Pancasila apa enggak? Menolak Pancasila gitu. Iya, mengakui Pancasila apa enggak? Atau kalau ditolak itu apanya yang harus ditolak dari Pancasila? Hah? Gimana? Keliru, Anda menganggap Pancasila itu salah. Sama salahnya pemimpin kita dulu menganggap Pancasila itu sekuler karena diidentikan dengan Kemal Atatürk. Itu Pancasila itu memberikan kesempatan luas kepada agama. Nah, tadi kan saya sampaikan syariat Islam. Kalau dalam bahasa ini penerapan secara kafah. Kalau istilahnya Habib Rizik, NKRI bersyariah. Itu sudah kita coret tanggal 18 Agustus. Pada tataran Undang-Undang Dasar tidak ada lagi. Tapi di bawah Undang-Undang Dasar bisa, ya kan? Misalkan Undang-Undang Perkawinan itu kan syariah. Undang-Undang Peradilan Agama itu syariah. Di bawahnya lagi Inpres mengenai kompilasi hukum Islam itu syariah. Yang menyebutkan eksplisit itu Undang-Undang Perbankan Syariah. Nah, yang belum kan hukum pidana Islam. Ya bagus diperjuangkan. Kalau memang di parlemen itu ya jalan. Tanpa perlu merubah NKRI menjadi khilafah. Ya kan? Tidak perlu berubah. Nah, ada yang saya garis bawahi. Tadi kan seakan-akan yang kita tolak itu demokrasi dan neoliberalisme. Saya nggak tahu. Neoliberalisme itu tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, sekarang istilahkan luas. Pengertian orang tentang neoliberalisme aja macam-macam. Sekarang yang kita tolak dari neoliberalisme itu apa? Ketidakadilan sosial kan? Di mana nggak sampai 1% orang Indonesia menguasai lebih dari 50% aset. Itu tidak perlu mengganti Pancasila itu. Bukan perlu kebijakan pemerintah. Perlu undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang dirubah gitu kan. Nah, saya sampaikan tadi, kita pemerintah itu punya kewajiban untuk melindungi atau menjamin hak-hak rakyat. Cuma ini pemerintah nggak mampu karena nggak punya uang. Nah, kenapa nggak punya uang? Bagaimana mungkin negara sebesar ini, sekaya ini, nggak bisa mengumpulkan pajak? Nggak bisa mengumpulkan pajak. Pajak kita itu dibanding pajaknya Belanda sepertiganya. Betul, itu angka tahun 2012. Angka yang sekarang saya belum tahu. Tapi artinya di sini apa? Yang terserahkan ketidakmampuan menyelenggarakan pemerintahan. Nggak ada hubungan sama khilafah, nggak ada hubungannya sama dasar negara, tidak ada hubungannya. Bagaimana kita menjalankan program itu dengan baik? Kawan-kawan di Dirjen Pelajaran Pajak, Pak, naikin pajak menjadi 3 kali lipat itu bisa kok. Kalau pemerintahnya mau gitu. Itu kan, dan itu tidak perlu khilafah. Yang perlu kita cari pemerintah yang mau, pemerintah yang berani untuk menjalankan hal itu. Jadi sampai lagi saya jangan dicampur aduk lah.
Jadi monggo, saya tidak setuju tentunya saya. Kalau orang sholat harus diatur sama undang-undang. Nah nanti saya sholat saya bingung, ini karena takut ditangkap atau sama takut kepada perintah Allah, kan enggak. Jadi harus kita batasi apa yang kita atur dengan. Nggak ada yang melarang syariah, nggak ada kok. Siapa yang melarang syariah? Anda boleh sholat, Anda tidak sholat juga boleh. Hak asasi Anda untuk tidak sholat, kita habis juga gitu kan. Jadi istilah-istilahnya menurut saya nggak jelas, nggak bisa ditafsirkan terlalu terlalu di awal-awal, terlalu tidak jelas. Yang namanya apa itu seperti apa? Kalau keseluruhan kita pakai mazhab yang mana gitu kan tidak jelas lagi kan. Ya seperti sekarang kan sudah bahwa keadaan tidak baik, ya. Nah itu karena pemerintahnya banyak yang korup gitu kan. Kemarin yang Bupati Klaten ditangkap karena minta pungutan. Hampir semua bupati juga begitu. Emang ada ya bupati kayak gitu? Ada lah, teman bisa dihitung dengan jari kan. Dan itu seperti masalah kita menegakkan hukum, memerangi korupsi. Kalau itu diselesaikan, kita bisa mendidik rakyat dengan baik, kita bisa mengurangi sisi buruk yang sedemikian, kita bisa memberikan pelayanan kesehatan dengan baik. Nah, itu bagian dari keadilan sosial dan itu Islami. Itu saja. Berkenaan tentang Hizbut Tahrir, ternyata bahawa Hizbut Tahrir adalah satu kumpulan yang mempunyai kecenderungan ke arah politik dan ke arah menegakkan khilafah, menegakkan khalifah, menyatukan semua negara-negara Islam di bawah seorang khalifah, ya. Kumpulan Hizbut Tahrir ini mereka berpandangan bahawa menegakkan khalifah ini adalah kewajipan yang utama demi untuk kita melihat perubahan dalam kalangan umat Islam pada hari ini, ya. Jadi pandangan Hizbut Tahrir ia diasaskan oleh tokoh mereka iaitu Taqiyuddin An-Nabhani, seorang warga Palestin. Dia wafat pada tahun 1977, wafat pada tahun, ya, meninggal dunia pada tahun 77, ya. Dia telah mengasaskan kumpulan Hizbut Tahrir ini pada tahun 1952 Masihi di Beirut, ya, di Timur Tengah, ya. Dan kalau kita lihat daripada sudut pegangan akidah kumpulan Hizbut Tahrir ini, ternyata bahawa mereka mempunyai kecenderungan, bahkan pengasasnya Taqiyuddin An-Nabhani secara terus terang, ya, mengatakan bahawa ideologi yang mereka pegang adalah mendahulukan akal atas nakal, mendahulukan akal atas wahyu Al-Quran dan hadis, ya. Yang mana ideologi ini adalah ideologi kumpulan Mu'tazilah, ya, yang telah wujud sejak sekian lama. Maka ideologi Hizbut Tahrir adalah ideologi kumpulan Mu'tazilah, ya. Bukan lagi Asy'ariyah Maturidiyah. Sebaliknya kumpulan ideologi Hizbut Tahrir adalah Mu'tazilah, yang mana antara ideologi mereka adalah tidak beriman dengan azab kubur, tidak beriman dengan Dajjal, tidak beriman dengan segala perkara-perkara ghaib yang menurut mereka datang melalui jalan hadis ahad, ya. Maka slogan mereka, hadis ahad tidak boleh dijadikan sebagai hujjah dalam akidah. Okey, itu adalah slogan atau kepercayaan Hizbut Tahrir, ya. Yang mana ternyata bahawa ini adalah satu pandangan yang batil. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah, pegangan kita adalah kalau sekiranya suatu khabar itu datang dalam hadis yang sahih, tak kira dalam masalah akidah atau hukum, maka hendaklah kita terima dan kita beramal dengan sejajarnya. Maka kerana itu kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka beriman dengan azab kubur, mereka beriman dengan kesenangan dalam kubur, kita beriman dengan kedatangan turunnya Dajjal, turunnya kedatangan Nabi Isa alaihissalam, kita beriman dengan Ya'juj dan Ma'juj, kita beriman dengan adanya telaga Haud Nabi SAW
akhirat kelak. Kita beriman dengan urusan di padang mahsyar, di mana adanya timbangan amal baik dan amal buruk. Kita beriman dengan titian sirat. Kita beriman dengan segala perincian-perincian yang disebut dalam hadis yang sahih tentang syurga dan neraka. Walaupun menurut istilah Hizbut Tahrir, ia datang dengan cara khabar ahad dan bukan hadis mutawatir. Kita katakan ini adalah satu falsafah yang mereka wujudkan, ya, dan ia adalah satu pegangan fahaman yang batil, tertolak sama sekali, ya. Maka ini yang perlu kita faham berkenaan tentang Hizbut Tahrir. Ternyata ia adalah satu kumpulan yang menyimpang daripada jalan yang benar. Ia menyimpang daripada sudut aqidah salafus salih. Mereka menyimpang daripada sudut manhaj salaf, di mana kita lihat ternyata bahawa mereka mengutamakan khalifah. Adapun dalam masalah aqidah, mereka sama sekali tidak memperjuangkan aqidah tauhid dan membanteras syirik. Kalau sekiranya kita lihat mereka sendiri dalam segi akidah mereka pincang, cacah merbah, tidak jelas akidah yang jelas, akidah yang mereka bawa. Bahkan akidah yang mereka nyatakan adalah akidah yang menyimpang daripada manhaj salaf. Termasuk mereka mempunyai kecenderungan arah politik, ya, di mana kita maklum bahawa dalam masalah urusan rakyat dengan pemerintah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menuntut supaya kita taat kepada pemerintah Muslim kita selagi mana dia mendirikan solat, selagi mana dia Muslim. Tetapi Hizbut Tahrir, mereka ada kecenderungan ke arah untuk menjatuhkan para pemerintah Muslim atas dasar bahawa pemerintahan mereka tidak sah kerana mereka tidak pakai sistem khalifah, mereka menggunakan sistem yang tidak Islam, sistem beraja, sistem pewarisan, Perdana Menteri, Presiden, dan seumpamanya. Mereka tidak mengiktiraf sistem-sistem ini. Kita tak nafikan ada dalam beberapa bahagian yang mereka sebutkan itu benar. Tapi ternyata cara mereka melawan pemerintah, ingin menjatuhkan pemerintah, tidak taat kepada pemerintah Muslim yang sah, yang telah dipersetujui oleh rakyat, oleh orang Islam di sebuah negara, maka kecenderungan mereka itu jelas, ya, menyimpang daripada jalan yang benar, ya. Demikian tadi sedikit sebanyak tentang kumpulan Hizbut Tahrir, ya, yang ternyata sampai ke negara kita ini pun mereka telah membuka cawangan mereka, ya. Akhirnya mereka adalah satu kumpulan yang sesat, ya. Baiklah, Bapak Ibu-Ibu kaum muslimin, dalam Al-Quran, surat yang keempat atau surat An-Nisa ayat 59 disebutkan, atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah para ulil amri atau para penguasa atau pemerintahan di antara kamu. Ayat ini sudahlah menjadi bukti, ayat ini sudahlah cukup sebagai dalil untuk menunjukkan bahwa setiap umat Islam dimanapun berada harus mentaati pemerintahan yang sah, pemerintah yang ada, dan mendirikan khilafah bukan merupakan kewajiban, bukan merupakan bagian dari syariat Islam dan bukan merupakan bagian dari sunnah Nabi. Baiklah, kita teruskan untuk menyimak beberapa ajaran yang menyimpang, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, kita teruskan dan kita lanjutkan untuk mengupas beberapa aliran, beberapa firqah, beberapa golongan yang menyimpang dari Islam, golongan dan aliran dan firqah yang menyimpang dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita akan menengok sejenak ke daerah wilayah di Asia Tenggara. Kita akan menengok salah satu tempat di negara Vietnam. Ada sebuah aliran atau golongan atau kelompok yang menamakan diri sebagai Bani Cham, yang mirip dengan Islam dan mengaku dirinya sebagai Muslim. Ajaran menyimpang yang terdapat di negara Vietnam yang menyampur adukan ajaran Islam dengan ajaran tradisi budaya setempat. Dari praktek-praktek dan cara ibadahnya mereka sangat mirip dengan Islam. Cara berpakaian, jubahnya, pecinya,
cara sujudnya, ada puasanya juga. Namun ada beberapa yang aneh, mereka tidak menjalankan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu tidak diwajibkan, dan mereka hanya menjalankan sholat seminggu sekali pada hari Jumat. Mereka juga berpuasa, namun juga diperbolehkan merokok di siang hari pada saat puasa. Mereka juga melakukan tradisi budaya syirik dan kemusyrikan, menyembah patung dan menyembah kuburan nenek moyang mereka. Dan di sana sini masih ada tanda-tanda kemiripan seperti tulisan bahasa Arab, nama tulisan huruf lafaz Muhammad, dan tulisan lafaz Allah juga terdapat di tempat ibadah mereka. Barangkali kita atau Anda merasa heran, merasa aneh melihat kondisi mereka, merasa kasihan melihat kondisi mereka yang tidak memahami dan tidak mengerti, tidak memahami kebenaran Islam secara sepenuhnya, atau karena kurangnya penyebaran dakwah Islam di lokasi setempat. Dan kita doakan saja mereka akan kembali pada tuntunan dan ajaran Islam yang sebenarnya, ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Anda yang lihat, di antara mereka ada yang menyembah kuburan nenek moyang dan pendiri dari ajaran kelompok aliran mereka. Baik, kita simak berikutnya. Du Vietnam. Chez les Cham, la tradition l'emporte sur la religion. Mais la tradition n'a pas résisté à l'exil. À travers l'histoire, les Cham se sont réfugiés en masse au Cambodge pour fuir l'avancée des Vietnamiens au Champa. Les Cham bannis se sont alors convertis à l'islam orthodoxe en abandonnant la matrilinéarité. Mais une minorité se réclame toujours de l'héritage du Champa. Par opposition aux Cham orthodoxes, ils se désignent sous le nom de Cham purs. Les Cham purs cambodgiens se rapprochent davantage du dogme islamique que les Cham bannis vietnamiens. L'interdit de l'alcool et du porc, ainsi que le ramadan, sont scrupuleusement respectés. La séparation des sexes est plus stricte. Néanmoins, il reste des entorses à l'islam. L'obligation des 5 prières quotidiennes n'est pas respectée. La prière n'est effectuée que le vendredi. Les femmes n'entrent pas dans la mosquée. Elles ne sont même pas tenues de prier. Pour prier à la mosquée, les hommes doivent d'abord suivre une cérémonie d'initiation. Après cette cérémonie, ils portent l'habit blanc du musulman pieux. Contrairement aux dignitaires bannis du Vietnam, les Cham purs ont rejeté de leur costume le rouge, au profit du blanc, symbole de la pureté en islam. Après avoir été initiés, les hommes sont tenus de prouver à leur communauté un comportement moral irréprochable, sous peine d'exclusion. Ils s'engagent à ne pas voler, ne pas commettre l'adultère et ne jamais boire d'alcool ni manger de porc. Les prosternations pendant la prière du vendredi sont conformes à l'usage.
sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad ul anbiya ngai Le prêcheur du vendredi lit un manuscrit écrit dans un arabe déformé, que personne ne comprend plus. Ces rouleaux sacrés sont considérés par les Cham purs du Cambodge comme le dernier héritage du Champa. Le zikir, commémoration du nom de Dieu après la prière, est ici psalmodié avec une mélodie qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde musulman. Pour les Cham purs, le zikir permet de s'élever spirituellement dans un but initiatique. Autre pratique mystique en marge de l'islam, les Cham purs vénèrent l'imam San, mort au XIXe siècle. Ils le considèrent comme le fondateur de leur communauté et l'ont élevé au rang de saint. Une fois par an, les Cham purs viennent se recueillir sur sa tombe. Les offrandes de billets sont censées apporter la baraka. Les musulmans orthodoxes vénèrent aussi la tombe de l'imam San. À cette occasion, des arbres d'offrande sont confectionnés par les femmes pour la mosquée. Ces gâteaux en pâte de riz respectent des formes géométriques ancestrales. Le rôle des femmes s'arrête à la fabrication des gâteaux. Leur place n'est pas à la mosquée. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Sahih hadis, Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. barang siapa yang menciptakan dan melakukan hal-hal baru yang bukan dari yang telah kami tetapkan, maka amalan tersebut akan ditolak. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Sahih hadis, Man amila amalan laysa alaihi amrina fahuwa radd. barang siapa yang melakukan amal ibadah yang tidak sama, yang tidak sesuai, yang tidak menurut dari standar Al-Quran dan Sunnah, maka amalan tersebut akan ditolak. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita teruskan mengenai kajian peranan, kedudukan dan posisi sunnah dalam Islam dan beberapa firqah, beberapa golongan dan aliran yang dikategorikan menyimpang dari syariat Islam dan sunnah Nabi. Golongan yang berikutnya yang seringkali kita dengar baik secara langsung maupun dari berbagai sosial media, kelompok dan golongan yang dulunya bernama Lemkari, Lembaga Karyawan Islam, lalu berubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Apapun isu dan persoalannya, tentu saja kita harus melihat segala sesuatu dari dua sisi. Walaupun dalam sejarahnya Lemkari atau LDII mempunyai peran besar dalam perkembangan kemajuan sejarah kehidupan umat Islam di Indonesia, namun dari segi teologi, dari segi doktrin, dari segi ideologi, LDII menurut berita dan informasi yang seringkali kita dengar, kelompok atau golongan LDII atau yang juga seringkali kita dengar
Islam Jamaah memiliki penyimpangan yang berbeda dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Mereka salah mengerti, salah memahami, dan salah menafsirkan beberapa ayat dan hadis. Istilah dan kata jamaah dan juga istilah dan kata baiat, mereka salah menafsirkan dan salah memahaminya. Dari informasi yang kami dengar pula bahwa kelompok golongan LDII ini memiliki ideologi khawarij takfiri yang mengkafirkan umat Islam yang lain yang bukan dari golongan mereka. Mereka juga melarang untuk sholat jemaah di belakang selain dari golongan dan kelompok mereka. Mereka juga mengkafirkan umat Islam yang lain yang tidak mau bergabung, yang tidak mau berbaiat dengan imam mereka. Dan juga hal kontroversi dan isu yang berkenaan dengan penipuan bisnis online yang melibatkan lembaga LDII. Silakan Anda teliti, Anda survei langsung di lapangan ataupun melalui sosial media. Juga beberapa kesaksian dan testimoni dari berbagai tokoh mantan LDII yang keluar dan mengeluh, dan apa saja alasannya. Kami dari Asosiasi Studi Penelitian Perbandingan dan Kajian Lintas Agama hanya bermaksud menyampaikan, menyambungkan informasi, dan sisanya terserah Anda untuk meneliti dan survei langsung. Dan juga niat kami untuk mengajak seluruh umat Islam agar kembali kepada tuntunan Islam yang baik dan benar, tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Baiklah, akan kami kutip salah satu sahih hadis yang sangat penting yang berkenaan dengan agar kita semuanya kembali bersatu dalam tuntunan dua sumber hukum Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW bersabda, marilah kita ikuti dua petunjuk pedoman hidup. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, inni qad taraktu fikum ma inni tasamtum bihi falan tadillu abada, kitabullah wa sunnah. Wahai sekalian manusia, sungguh telah aku tinggalkan kepadamu, jika kamu berpegang kepadanya maka kamu tidak akan sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Juga ingatlah kembali akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi zami'an wala tafarruqu, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan janganlah kamu bercerai-berai dan terpencar. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda dalam sahih hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taftariku hazihi al-ummatu ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidatan. Qala wa ma hiya tilka firqah? Qala ma ana alaihi al-yawm wa ashabihi. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, umat ini atau umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Lalu kata mereka, ya Rasulullah, manakah golongan yang selamat itu? Jawab beliau, yaitu golongan mereka yang berada di jalanku pada hari ini dan para sahabatku. Kalau jumlah umat Islam di seluruh dunia yang secara teoris, secara statistik, dan secara mayoritas adalah Sunni atau pengikut Sunnah, lalu mengapa pada realitasnya masih banyak perpecahan, perbedaan pendapat, perselisihan di antara umat Islam yang mayoritasnya adalah Sunni atau pengikut Sunnah? Lalu sebenarnya di manakah letak titik persoalannya? Inilah yang akan kita bahas, yang harus kita kupas, yang harus Anda ketahui dan harus kita ketahui bersama. Di antara kaum Sunni yang jumlah mayoritasnya 80% dari jumlah keseluruhan umat Islam di dunia, kaum Sunni atau yang kita kenal dengan Ahlul Sunnah wal Jamaah, dalam golongan atau ruang lingkup Ahlul Sunnah wal Jamaah, dalam golongan kaum sendiri masih banyak perbedaan pendapat, perselisihan, pertikaian, dan perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lain, antara mazhab yang satu dengan mazhab yang lain. Mari kita simak pokok dan ulasan yang berikutnya dan bersambung di bagian kedua.